Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, panik gak? Malaysia mengerahkan keamanan di tengah laporan rencana invasi dari Sulu, yakni ada angkatan laut dikerahkan ke perairan Lahadatu, ada juga angkatan darat, polisnya juga, dan angkatan udaranya. Jadi semua ini dikerahkan. Menurut laporan, harga yang harus dibayar yang sangat mahal, Brand. Ini laporan terkait invasi Sulu ini. Malaysia telah menempatkan pasukan keamanan di Sabah dalam siaga tinggi menyusul laporan yang terverifikasi bahwa para pemimpin dari pulau-pulau di Filipina Selatan terdekat berencana untuk menyerang negara bagian itu, kata para pejabat sambil mencatat bahwa pemerintah belum menemukan bukti rencana secara valid, tapi isu-isu yang sudah dilontarkan atau diberitakan baik situs dalam negeri maupun kantor berita luar negeri adanya invasi ini benar adanya. Jadi pencegahan yang diambil Malaysia ini cukup mengagetkan, dan apakah berlebihan? Kalau menurut Mimin ya tidak lah, karena adanya ancaman ya suatu negara berdaulat penuh disiagakan semua yang dimiliki lah, Brand, karena ini urusannya bukan urusan sepele. Nah, usut Menteri Pertahanan Malaysia Bapak Hisamuddin Hussein mengatakan kementeriannya sedang mencoba untuk memverifikasi informasi tentang dugaan plot dengan rekan-rekannya di Filipina dan di Indonesia. Setiap bentuk ancaman harus diverifikasi secara independen dan ditanggapi dengan serius, bahkan jika itu tidak terbukti, dikhawatirkan seperti itu. Bapak Hisamuddin menanggapi laporan berita di South China Morning Post tentang pertemuan rahasia yang diduga terjadi pada 1 Desember kemarin di Kepulauan Sulu untuk menetaskan rencana mengirim sekitar 600 prajurit dari Kepulauan Sulu untuk menyerang Sabah, sebuah bagian negara di Kalimantan atau tetangganya Indonesia, tepatnya di utaranya Kalimantan. Maksudnya ini seperti ini. Bagaimana, Brand, menurut kalian terkait aksi berlebihan tentara Malaysia yang sudah mengerahkan banyak prajurit mendekati Sabah atau masuk Sabah, Brand? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar. Menteri Hisamuddin menambahkan bahwa Badan Intelijen Komando Keamanan Sabah Timur atau ESKOM sedang memantau situasi dan menilai indikator yang menunjukkan adanya ancaman terhadap negaranya. Saya juga telah menginstruksikan para pemimpin 3 cabang angkatan bersenjata Malaysia. Ini langsung loh, Brand, langsung dari Bapak Hisamuddin, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka ke tingkat setinggi mungkin, terutama di pantai timur Sabah, kata Bapak Hisamuddin sebuah pernyataan resminya. Bapak Hisamuddin mengatakan dia bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Filipina dan Menteri Pertahanan Indonesia di bawah Trilateral Cooperative Agreement untuk memastikan keamanan di wilayah 3 negara berbagai perbatasan laut. Menjaga keselamatan dan kesejahteraan Sabah adalah prioritas untuk Kementerian Pertahanan. Adapun yang terjadi kementerian dan saya akan memastikan bahwa keselamatan dan kedaulatan negara tidak dikompromikan atau tidak boleh dilanggar. Jadi Bapak Hisamuddin ini langsung mengontak 2 negara, yakni Filipina sebagai Kesultanan Sulu yang diduduki. Kesultanan Sulu itu kan ada di Filipina. Jadi dengan Menteri Filipina juga mengkontak dengan Bapak Prabowo Subianto, juga melakukan hubungan bilateral. Di Filipina, pejabat keamanan di Filipina menolak mengomentari laporan berita tersebut. Jadi Filipina tidak mau ikut campur dengan urusan Sulu. Orang Filipina dari Sulu, sebuah kepulauan di ujung selatan Filipina, mencoba mengambil alih Sabah 8 tahun lalu. Kedaulatan negara adalah sumber sengketa lama antara Malaysia dan Filipina. Bentrokan itu berakhir pada Juni dengan korban di kedua belah pihak. 10 anggota pasukan keamanan Malaysia dan 6 warga sipil meninggal dunia bersama dengan 56 pria bersenjata Sulu menurut laporan media di saat itu atau konfrontasi tahun 2013 silam. Jadi jika sembrono atau menyepelekan, Malaysia ini harus dibayar, nilainya tidak bisa dibayar lah, Brand. Meskipun rencana penyerangan terdengar, pasukan keamanan Malaysia masih harus mengambil tindakan pencegahan ekstra. Seorang analis keamanan dari University Malaysia Sabah, biasanya isu seperti itu baru muncul saat pemilu akan datang, hampir sama pada pemilu lalu, merujuk pada pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang di Filipina. Dalam pandangannya, tentara kerajaan Sulu harus belajar dari apa yang terjadi selama serangan Lahadatu, di mana mereka sebenarnya tidak siap berperang dan pemerintah Malaysia. Jadi disebutkan Sulu itu tidak siap berperang dengan pemerintah Malaysia. Harga yang harus dibayar cukup tinggi menurut Malaysia. Invasi apapun saat ini juga tidak akan menarik dukungan dari orang-orang di Sabah, termasuk mereka yang memiliki ikatan keluarga atau etnis dengan para penyusup. Insiden Lahadatu adalah pelajaran yang baik bagi Tausuk dan Bajau atau komunitas
mayoritas imigran Filipina di Sabah karena mereka menjadi sasaran hinaan, kutukan, penangkapan, dan deportasi setelah pertempuran itu. Katanya seperti itu. Nah, usut punya usut, saat ini Angkatan Bersenjata Malaysia akan selalu waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan ancaman dan untuk melindungi kedaulatan negara. Kami menangani masalah ini dengan serius dan akan mengambil langkah segera untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan ke tingkat tertinggi untuk menghadapi segala kemungkinan dan mencegah terulangnya serangan di Sabah, tepatnya di Lahad Datu, dalam sebuah pernyataan hari Kamis malam, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar semua angkatan bersenjata Malaysia sudah berkumpul di Sabah, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Lautnya. Tidak hanya situ saja, pemerintah Malaysia juga menelpon Indonesia, juga menelpon Filipina, tapi Filipina enggan mengomentari hal tersebut, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-bejerot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.